Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Ruang Temusis, Ruang Temu Siswa. Di kesempatan yang kali ini, saya Aisyah Sifa selaku host untuk podcast Man Kota Palangkaraya kedatangan seorang siswa yang meraih juara 2 dalam Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat kota dalam bidang fisika. Kalau gitu, kakak silahkan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atalila Putri, seorang siswi yang sekarang berada di kelas 11M. Kira-kira itu gimana kak lombanya? Kakak itu tes seleksi atau gimana kak? Kakak dipilih atau mengajukan diri? Untuk olimpiade yang seperti ini, yang kali ini aku itu dipilih sama ibu guru. Jadi waktu itu tuh lagi ulangan harian dan ibunya langsung ngoreksi di tempat kan, jadi langsung dikasih tahu nilainya. Oh, kamu dapat segini, yaudah kamu langsung ikut aja ini. Jadi diikutkan. Jadi itu dipilihnya dari nilai tertinggi di kelas ya? Itu kira-kira yang ketika ulangan harian itu dengan berbarengan dengan kelas lain nggak? Enggak, itu kelas aku aja. Jadi itu kelas kakak aja yang kebetulan dipilih untuk ikut lomba itu? Iya, dan ibunya juga bilang ini dipilih berdasarkan keseharian aku juga di pelajaran ibunya gitu. Berarti kakak sering aktif dong di pelajaran fisika? Alhamdulillah sering. Kira-kira keaktifan apa sih yang kakak lakukan? Kadang aku juga suka jawab soal dari ibunya atau menyampaikan beberapa ini dari ibunya. Jadi kakak benar-benar memperhatikan gitu? Iya. Menurut kakak fisika itu gimana sih menurut kakak? Fisika itu sebenarnya gampang kalau kita itu ngerti cara dapatnya itu dari mana gitu loh. Tapi kalau udah nggak tahu cara dapatnya dari mana tuh, wah pusing banget. Kadang suka, kadang enggak. Kalau misalnya kakak menghadapi situasi itu tuh, kakak kalau misalnya kurang paham atau belum terlalu paham, gimana sih caranya kakak tuh ngapain itu untuk mencari tahu jawabannya? Biasanya aku langsung nanya ke ibunya, ibu ini dapat ini tuh dari mana? Nanti baru jelasin, oh yaudah gitu, dapat jadi paham. Kalau untuk PR gimana kak? PR, alhamdulillah ibunya jarang ngasih PR, jadi sedikit tidak terlalu termasalahkan. Jadi itu yang penting kakak aktif di kelas. Oke, jadi itu gimana kak suasana lomba aku tadi? Suasananya waktu Omi itu rasanya tuh tegang banget karena dalam ruangan itu kan bener-bener sepi dan orang tuh pada serius banget gitu. Jadi aku dalam hati tuh kayak ke-pressure, tertekan gitu. Aduh, bisa nggak ya kayak gini? Bisa nggak ya lolos gitu. Jadi suasananya tegang banget gitu. banget ya. Banyak orangnya kak? Banyak banget. Soalnya itu dari seluruh madrasah aliyah yang ada di kota Palangkaraya. Kira-kira setiap sekolah itu tuh membawa berapa siswa untuk mewakili sekolahnya kak? Setiap sekolah itu mengasih 3 siswa dalam per bidangnya. Jadi 3 siswa dalam bidang masing-masing. Jadi setiap bidang itu ngambil 3 ya untuk perwakilan setiap. Jadi itu siapa aja sih kak yang dengan kakak pas itu? Jadi aku itu sama ada 2 kakak kelas, ada Kak Maulida sama Kak Kansa. Dan itu 2 orang itu sudah sangat berpengalaman sekali di bidang fisika. Jadi rasanya kayak waduh, takut banget gitu loh, takut ngecewain. Jadi jadinya kakak agak itu gitu, kurang percaya diri. Iya, bener banget. Rasanya juga kayak nggak percaya kok bisa gitu loh. Jadi kakak nggak benar-benar nggak nyangka gitu bakal. Nggak nyangka sama sekali. Jadi itu kayak gak nyangka banget. Iya benar. Rasanya kayak waduh kok bisa sih. Padahal aku ini juga nggak yang terlalu ini banget kan dalam akademik, jadi kok bisa gitu. Nah, kakak gimana sih persiapan sebelum lomba itu? Persiapan itu lumayan ya, ada 2 minggu sebelum lombanya. Tapi yang benar-benar aku kejar banget tuh seminggu sebelum perlombaannya. Itu benar-benar dibimbing sama ibunya, belajar. Jadi alhamdulillah sedikit terima belajar. Ketika kakak bimbingan itu gimana sih kak? Misalnya kakak diberikan berapa soal atau suruh ngapain gitu untuk melatih itu mengasah kemampuan kakak? Ya,
biasanya ibunya itu pertama ngejelasin dulu ini gini materinya. Nah nanti ibunya ada ngasih satu soal, bisa nggak ngerjainnya? Nanti kalau nggak bisa boleh tanya ke ibunya. Jadi itu dikerjainnya pelan-pelan. Iya Yang pelan-pelan penting, banget. Kadang juga aku nggak bisa ngerjain, jadi kayak ibunya nyuruh yang 2 kakak kelas itu buat ngejelasin kayak gini. Baru jadi kakak juga dibimbing sama iya, kakak kelas jadi nggak hanya itu. ibunya aja, jadi kakak kelasnya juga bimbing aku juga. Berarti seru dong kak. Seru banget. Nah, berarti kakak nggak merasa tertekan gitu selama Nggak. latihan? Ngerasa tertekannya waktu ngerjain. Karena suasana yang Iya, tegang itu bener ya banget. kak. Kalau boleh tahu itu lombanya di mana ya kak? Lombanya itu di MTSN 1 Kota Palangkaraya. Kakak pas lomba itu kan kira-kira ada nggak kak yang pengawasnya itu yang keliling gitu ngeliatin kakak gitu? Pengawasnya jujur karena udah tertekan sama soal itu sendiri, jadi aku nggak bisa ngeliat sekeliling ini ada orang jalan atau apa jadi gitu. Jadi fokus di depan komputer, jadi nggak bisa ngeliat ada orang nggak di sebelah aku, jadi nggak bisa fokus. Jadi fokusnya ke Jadi komputer kakak aja. Kira-kira soalnya tuh sesusah apa sih kak kalau misalnya kakak disuruh nilai dari 1 sampai 10? Seberapa susahnya tuh 9 lah ya. Cuma mungkin kan itu ada 25 soal kan. Jadi tuh ada beberapa soal yang benar-benar aku yakin bisa jawab, tapi nggak yakin kalau bakal lolos. Jadi kakak masih bisa gitu? Masih bisa. Masih bisa kakak kayak kerjakan dengan serius gitu. Jadinya kakak tuh benar-benar ngejawab gitu, nggak ada yang yang feeling juga sih sebenarnya. Karena udah buntu banget, aduh nggak nemu jawabannya yang deket juga dari jawaban yang ada. Jadi ya udah berdasarkan feeling, nggak tahu lah itu benar atau enggak. Nah tadi kan sudah tuh belajar dengan bimbingan orang lain. Kalau kakak gimana sih kalau misalnya belajar dengan diri sendiri gitu loh, mandiri? Jujur kalau untuk belajar sendiri aku bisa dihitung banget, jarang banget buka buku. Jadi aku itu ada les juga. Jadi lumayan sedikit rajin lah ya untuk membuka sedikit buku gitu. Kalau untuk belajar mandiri mungkin itu jarang banget karena aku jujur malas banget. Metode belajar yang kakak lakukan tuh gimana sih kak? Biasa aku untuk metode belajar aku lebih ke nonton video penjelasan kayak gitu sih, soalnya lebih masuk aja gitu loh cara dia ngejelasinnya kayak gitu. Kalau pas kakak les itu gimana itu kak? Itu gimana sih itu kakak belajarnya pas les? Kalau les itu ya pasti ngeliatin gurunya kan kayak gimana cara ngejelasinnya. Nanti kalau gurunya bilang kalau ada pertanyaan silakan, jadi aku sering nanya juga ini tuh dapetnya dari mana gitu loh, jadi cepet masuknya, jadi cepet paham. Iya. Itu pas les itu kakak privat atau dengan orang lain juga? Dengan orang lain juga. Berarti rame-rame gitu. Banget satu kelas. Berarti itu lesnya tuh kayak modelan kayak di kelas biasa gitu. Betul. Tapi lebih spesifik gitu ya kak ngajarinnya, apa yang misalnya nggak keluar di sekolah ternyata diajarin di sana. Dan juga di les itu juga lebih cepat keluar materinya, jadi pas kita di sekolah belajarnya kita udah paham duluan, jadi lebih enak memahaminya di sekolah. Itu sudah ada persiapan gitu ya kak? Betul, sudah ada materinya, jadi kita udah paham duluan, jadi waktu di sekolah udah nih ngerti, jadi cepat pahamnya kayak gitu. Kalau misalnya kakak ada kesempatan lagi ikut olimpiade, kira-kira kakak mau ikut lagi nggak? Kalau misalnya dipilih lagi sama ibunya pasti mau banget, dan mau banget lebih belajar lebih serius, jadi nggak yang ngestak di situ aja. Jadi mau lebih serius lah belajar kalau misalnya ada lagi. Untuk ngasah juga ya kak ya. Menurut kakak tuh gimana sih ini pengaruh dari lomba ini tuh untuk diri kakak ke depannya, kira-kira apa gitu? Misalnya kakak jadi makin giat belajar atau gimana? Ya sih, habis dari olimpiade ini aku lebih merasa kalau belajar tuh penting banget, karena kalau beneran waktu itu ngejawab pas ngeliat soal nih, waduh ini ada kemarin diajarin di buku tuh ada, cuma gara-gara aku nggak ulang materi lagi, jadi kayak waduh iya ini dapatnya dari mana, ini gimana, jadi kayak nyesel sendiri gitu loh, jadi nggak lupa ya. Iya gitu. Jadi harus lebih tingkatin. Jadi pelajaran yang kakak ambil itu tuh nggak boleh terlalu meremehkan pelajaran. Iya benar, gitu. Nggak boleh ngeremehin. Terus fokus gitu. Wajib. Kalau menurut kakak kira-kira apa nih persiapan buat orang-orang yang kepengen ikut olimpiade juga kayak kakak?
Untuk persiapannya yang pasti harus lebih giat lagi belajarnya, dan juga lebih banyak-banyak materi dan latihan soal sih. Latihan soal tuh penting banget. Menurut kakak, kalau misalnya kakak disuguhin beberapa metode belajar, kakak kepengennya tuh yang kayak gimana kak? Yang pasti metode belajar tuh enaknya yang lebih atraktif ya, jadi gurunya asik, jadi kitanya juga ikut asik gitu loh pembawaannya. Tapi kalau diem-diem aja doang jadi kayak gitu. bosan gitu, Ya. jadi lebih ke gurunya yang lebih atraktif sih. Jadi kakak lebih suka yang aktif Iya, ya, yang lebih gampang aktif. ingat, gampang pahami gitu. Kira-kira apa sih kak pesan atau kesan yang kakak dapatkan setelah lomba ini? Pesannya sih sebenarnya lebih harus giat lagi belajar, karena kalau nggak belajar itu beneran nyesel banget karena ngerjain soal beneran senyesel itu. Kenapa sih nggak bisa jawab, padahal kita tahu itu tuh apa. Terus kesannya juga senang banget karena bisa mewakili anak kota Palangkaraya di tingkat kota, dan bangga juga sih sebenarnya. Jadi bangga dengan diri sendiri, bisa gak nyangka bakalan mewakili sekolah untuk hal yang sepenting itu. Itu kira-kira tuh yang ikut olimpiade kan dari beberapa sekolah. Itu berarti itu ya seluruh sekolah tingkat madrasah aliyah gitu di kota Palangkaraya. Jadi banyak banget orangnya dari setiap sekolah, kan ada ngirim 3 per mata pelajaran tuh. Jadi satu sekolah ngirim 6 mata pelajaran. Berarti ada 18 orang, 21 orang. Kali berapa sekolah itu? Banyak banget sih. Terus kak, yang terakhir nih ya kak, kakak kalau misalnya ada orang nih nanya, ini gimana sih cara belajarnya, atau misalnya ada orang yang minta bimbingan kepada kakak, kira-kira kakak bakal ngapain tuh? Jujur sebenarnya kalau ada teman minta tolong ngajarin, aku bisa ngajarin. Tapi kalau misalnya untuk dibimbing, aku nggak terlalu bisa itu di bidang ini sebenarnya. Jadi aku takut salah juga ngajarin dia. Jadi lebih baik tanya langsung aja yang lebih berpengalaman gitu. Jadi kakak bakal mau ngebantu gitu kalau misalnya ngebantu kalau aku tahu dan aku bisa ngajarin. Jadi aku bakalan bantu orang juga, bantu teman-teman. Oke, jadi pesan moral yang bisa kita ambil yaitu adalah belajar sungguh-sungguh dalam meraih suatu hal yang misalnya kita inginkan. Jadi kakaknya ini tuh juga dapat pelajaran juga nih, dia gak boleh terlalu meremehkan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita harus sering mengulang-ulang pelajaran yang sebelumnya agar kita bisa tetap ingat. Kalau misalnya kita ketemu soal yang agak susah nih, kita masih bisa menjawab nih. Jadi kita bakal ada penyesalan ke depannya. Jadi sekian untuk podcast kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.